ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para ikhwah, mahasantri dan para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini kembali dipertemukan di hari Selasa yang kajian akidah dari kitab Syarah Salasatil Usul. Masih membahas secara global tentang 3 pokok dalam agama. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad SAW, ya, dan yang ketiga mengenal agama Islam secara global. Karena nanti akan dibahas lagi secara rinci. Ya. Jadi halaman 20, wa ma'rifatu dinil Islami, dan mengenal agama Islam. Ada yang membaca dulu, silakan. Barangkali ada yang siap mencoba. Nomor 2 ya. Ma'rifatu dinil Islami qauluhu. Ada yang mencoba, silakan. Giliran, ada gilirannya ya. Ya, ada? Tidak ada. Ya, tidak. Ta'abbud wa at-ta'abbud lillahi bima bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taquma as-sa'atu kama zakara azza wa jalla zalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqata kulluha islamu lillahi azza wa jalla. Qala Allahu ta'ala an Ibrahima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, sudah ya, cukup. Jadi kita perlu mengkaji kembali apa itu agama Islam. Ya, karena orang Muslim itu kadang tidak paham juga ya hakikat agama Islam. Tidak sedikit ya, karena bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan Islam karena keturunan, gitu ya. Tidak tahu menahu bagaimana sebetulnya hakikat agama Islam. Ya, sehingga kebanyakan umat Islam justru tidak menjalankan agama Islamnya. Ya, dan ketika menghadapi ya hal-hal yang menggoyahkan iman, ya itu bisa terpengaruh. Ya, atau ada orang yang berbicara ya yang melenceng dari ajaran Islam yang ngawur ya,
dari ajaran Islam itu diterima begitu saja. Karena memang belum mengenal, ya makanya kita perlu mengenal kembali apa agama Islam itu. Nah, Islam itu ada dua makna ya, di sini dijelaskan. Pertama makna umum, ya makna umum. Yang kedua makna khusus. Makna umum itu ya di sini dijelaskan ya, qauluhu, perkataan penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ma'rifatu dinil islami, mengenal agama Islam, al-islamu bil ma'nal ami, Islam dengan makna umum, huwa ta'abbudu lillahi, yaitu beribadah kepada Allah, bima syara'a, dengan apa yang ia syariatkan. Mundu, ya mundu apa artinya? Sejak an arsalallahu, Allah mengutus ar-rasula, para rasul, ila antakumasatu, sampai terjadinya hari kiamat. Kama dzakara azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan zalika, hal itu, fi ayatin katsiratin, pada ayat yang banyak. Tadullu, yang menunjukkan, ala anna syara'i as-sabiqata, bahwa syariat-syariat sebelumnya, kulluha islamun, semuanya adalah Islam, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Ya, Islam itu kan secara asal makna bahasa berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini, jadikanlah kami berdua orang Islam, orang Muslim. Laka Muslim, jadi berserah diri, orang yang Muslim, orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, umatan muslimatan laka, adalah umat yang berserah diri kepadamu. Jadi berdasarkan makna umum, semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Ya, jadi kalau ditanya agamanya para nabi apa? Agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam. Agamanya Nabi Musa, apakah dikatakan Yahudi? Agamanya Nabi Isa, apakah dikatakan Kristen? Ya. Nah, jadi semua para nabi itu agamanya Islam. Makanya kalau kita baca di surat Al-Baqarah, ya di akhir ayat, di akhir apa? Juz 1 ya. Di akhir juz 1 itu, wa nahnu muslimun, kami adalah orang-orang Islam, ya. Ayatnya itu, wasabiha Ibrahimu ya bani wa Yaqub ya bunaya, apa ya bunaya innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
ya kan? Nabi Ibrahim berwasiat pada anak-anaknya, begitu juga Nabi Yakub. Disuka disebut para nabi. Ishak wa Yakub, ya, wal asbat, Musa wa Isa. Ya, itu semua mengatakan wa nahnu muslimun. Kami adalah orang-orang muslim. Orang-orang Islam. Nah, ini makna secara umum. Ya, dan secara bahasa artinya adalah berserah diri, tunduk patuh kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ajaran para nabi itu secara prinsip kan sama. Ya, sama-sama mengajarkan tauhid. Tidak ada nabi itu yang mengajarkan beribadah kepada selain Allah. Semuanya sama. Ya, ajaran tauhid. Bahkan syariat-syariat secara global, secara umum juga sama. Para nabi sebelumnya ada syariat sholat? Ada. Ya. Ada zakat? Ada. Saum? Ada. Karena di dalam ayat saum gimana bunyi ayat saum? Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu semua saum, bahkan dari dulu syariat para nabi itu semuanya melaksanakan saum. Ya, jadi secara global syariat para nabi itu sama, tidak ada perbedaan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah membawa sesuatu yang baru. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah ya orang yang baru, yang mengada-ada, yang melakukan bid'ah dari para rasul. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad itu membawa syariat yang sama ya secara umum, secara global, syariat-syariat yang dibawa itu tidak berbeda. Hanya berbedanya di mana? Berbedanya dalam rincian, dalam tata cara pelaksanaannya, ya, dalam waktunya. Itu yang berbeda. Tapi syariat secara umumnya sama. Ya, dan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah syariat yang paling sempurna dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Ya, apalagi syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu hanya berlaku bagi kaumnya saja. Hanya pada masanya saja. Ketika masanya sudah selesai, maka selesai syariat itu, diganti dengan syariat baru, diutus rasul yang baru. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya berlaku untuk masanya saja, untuk kaumnya saja. Makanya ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya, Nabi Muhammad itu diutus innama bu'istu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada manusia secara keseluruhan sampai hari kiamat. Tidak terbatas syariat Nabi Muhammad itu. Maka syariatnya syariat yang paling lengkap, bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Ya, sholihun likulli zamanin wa makanin. Selalu cocok bagi setiap waktu dan tempat. Itulah syariat Islam. Ya, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan terkecoh. Ya, mengatakan Nabi Musa agamanya Yahudi. Padahal istilah penyebutan Yahudi itu kan belakangan ya. Nabi Isa ya, agamanya Kristen ya, itu keliru. Justru itu menyimpang dari ajaran para nabi. Makanya kenapa mereka Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Karena pernah diturunkan kitab kepada mereka. Yahudi dan Kristen. Yahudi pernah diturunkan kepada mereka
kitab Taurat. Ya, kepada Nabi Musa. Nabi Kristen pernah diturunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Disebutlah mereka sebagai ahlu kitab. Ya, ahlu kitab. Jadi ada wahyu yang diturunkan kepada mereka, tapi mereka melenceng dari ajaran wahyu yang diturunkan kepada mereka. Dirubah-rubah kitab ya yang diturunkan oleh Allah. Gitu ya. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah mengklaim bahwa mereka mewarisi ajarannya Nabi Ibrahim, ya kan mereka mengklaim itu Ka'bah itu ya dikotori oleh mereka, di situ banyak berhala, ya mereka meyakini bahwa mereka penerus ajaran Nabi Ibrahim, maka diluruskan bagaimana sebenarnya syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu. Maka yang paling berhak mewarisi, ya meneruskan ya, ajaran dari Nabi Ibrahim itu ya adalah Rasulullah SAW. Itu dijelaskan di surah Al-Baqarah itu, di akhir Al-Baqarah itu. Ya, sehingga Ka'bah itu ya mesti dibersihkan dari kemusyrikan karena Nabi Ibrahim sama sekali bukanlah orang musyrik. Ya, maka Nabi Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim bukanlah beragama Yahudi, bukan juga beragama Nasrani. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu bapak dari para nabi. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Baik dari jalur anaknya Nabi Ishak, ya Ishak, Yakub, yaitu muncul Bani Israel itu dari situ. Ya, atau dari keturunan Nabi Ismail yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Ya, dua-duanya kan anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu makna umum yang pertama. Nah, ada yang berikutnya makna secara khusus, wal Islam bil makna al-khasi. Dan Islam dengan makna khusus ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahtasu bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Khusus dengan apa yang Nabi Muhammad diutus. Ya, jadi makna Islam secara khusus itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu, karena ya apa yang Rasul itu diutus dengannya, maksudnya ajarannya, syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nasakho, menasah atau menghapus jami'al adyanis sabiqati, seluruh agama yang terdahulu. Fasara manittaba'ahu musliman, maka jadilah soro orang yang mengikutinya musliman sebagai orang muslim, wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan siapa yang menyalahinya bukan orang muslim. Gitu ya. Jadi jangan misalnya mengklaim, oh saya kan pengikut Nabi Musa. Ya, padahal sudah diutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Menyatakan karena dia mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa, lalu mengatakan, oh saya berarti muslim dong. Nah, sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi karena sudah expired ya. Itu sudah kadaluarsa. Ajarannya udah kadaluarsa, nggak bisa lagi. Fa'atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Para pengikut para rasul itu adalah orang-orang muslim pada zaman rasul-rasul mereka.
pada zaman rasul-rasul mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi maksudnya kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa ya yang mengikuti Nabi Musa itu adalah orang muslim pada zamannya. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa ya mereka juga muslim pada zaman Nabi Isa. Wa amma hina bu'itsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, maka mereka adalah orang-orang kafir, falaisu bimuslimina, bukanlah orang-orang muslim. Ya, jadi karena sudah dihapus ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak lagi diperkenankan orang itu, saya pengikut Nabi Isa. Ya, saya nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, kan sama-sama Nabi. Nah, tidak bisa. Kalau benar beriman kepada Nabi Isa, ya konsekuensinya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah tidak berlaku lagi. Makanya kita tidak perlu belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, belajar kitab Injil, Taurat dipelajari gitu, dibaca. Udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini sudah lengkap, sudah cukup. Ya, bahkan intisari yang ada ya di ajaran-ajaran di kitab sebelum itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dan itu lebih lengkap. Ya, apalagi Bible ya yang berisi Bible itu kan gabungan kan ya antara Injil, Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Gitu. Jadi sudah dicampuri oleh tangan manusia, sudah dirubah-rubah. Sudah tidak asli lagi. Ya, makanya kan ketika Rasul melihat Umar, di tangan Umar ada Bible, ada Taurat, lembaran, maka Rasul marah. Ya, wahai Umar, tidak perlu lagi engkau membaca Taurat itu. Kenapa? Kata Rasulullah, laukana Musa hayyan, ya ma wasa'u illa an yattabi'ani. Kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada yang dia lakukan kecuali mengikutiku. Ya, jadi sudah expired, sudah nggak berlaku lagi ajaran-ajaran sebelumnya. Sudah diganti, sudah dihapus dengan syariat Islam. Ya, tidak perlu lagi lah. Ya, kecuali kalau tujuannya untuk apa? Misalnya membaca Bible, Taurat, Injil. Tujuannya untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi, Kristen gitu. Ya, untuk meluruskan ajaran mereka, untuk berdebat dengan mereka, ya. Meluruskan kesalahan-kesalahan. Ya, itu kalau untuk tujuan seperti itu silakan. Ya, untuk tujuan seperti itu. Ya, karena misalnya di dalam Bible sendiri itu masih ada, walaupun sudah ada campur tangan manusia, ya masih ada yang benarnya kan, masih ada misalnya ayat-ayat yang berisi tauhid. Saya ada itu ya mengumpulkan beberapa ayat di Bible yang isinya tauhid. Banyak gitu. Saya kumpul ada 7 di beberapa tempat ya. Yang berisi tauhid, hanya menyembah kepada Allah semata. Itu kan redaksinya itu jelas. Redaksinya gitu. Dan tidak ada di Bible sendiri kan yang mengatakan Nabi Isa ya atau Yesus mengatakan sembahlah aku, enggak ada. Gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk berdakwah ya, untuk misalnya berdebat, untuk menjelaskan tentang kebenaran, itu silakan. Tapi kalau tidak ada tujuan itu tidak boleh. Jadi dibacain di depan umum. Ya, itu yang lagi viral ya.
Adi Hidayat, yaitu ada mahasiswa yang non muslim ya, Kristen yang membaca gitu ya, secara asal tidak perlu sebetulnya ya, dibacakan seperti itu ya, apalagi tidak ada pengingkaran misalnya. Bahkan yang disebut mirip gitu, miripnya itu clear, itu bisa salah paham orang bisa salah paham padahal sangat jauh bertentangan, karena di Yohanes itu udah sama sekali banyak perubahan ya, tidak mungkin dia sebagai wahyu yang asli dari Allah, karena di situ dikatakan apa? Melahirkan anak yang tunggal. Itu kan di Yohanes itu yang ayat 16 itu ya. Itu kan dibacakan seperti itu. Itu jelas sama sekali berbeda. Ya, dalam Bible itu dikatakan bahwa Allah Tuhan melahirkan anak. Itu jelas-jelas menyimpang. Ya, jelas-jelas menyimpang, itu tidak bisa dibenarkan dari sisi ajaran. Jadi sebenarnya nggak perlu, apalagi di hadapan ya kaum muslimin. Begitu ya, bukan dalam rangka untuk dibantah, karena di situ ada kekufuran. Ya, harusnya kita meluruskan, ya, menjelaskan kepada umat bahwa ini adalah kekufuran. Jadi bagi seorang muslim ya dalam masalah akidah ya itu harus tegas. Toleransi itu bukan dalam hal akidah, ya, tapi dalam hal muamalah. Ya, jadi kalau dalam hal akidah kita harus tegas. Kalau ini keliru, ini mengandung kekufuran, kita harus mengingkari. Tidak boleh menyetujui. Ya, tidak boleh menyetujui, walaupun ya bisa dengan cara yang halus, ya tidak menzalimi mereka. Jadi toleransi itu ada batasan. Jangan sampai terkesan kita menyetujui kekufuran mereka, jangan, karena itu bahaya sekali. Ya, makanya kan kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan kalau punya kekuasaan. Ya, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisan. Kalau tidak mampu, fa biqalbihi wa dzalika adabul iman. Minimal hati mengingkari. Ya, dan itu selemah-lemah iman. Gitu ya. Nah, jadi itu makna Islam secara khusus ya. Wa hadza dinul islami huwa dinul maqbulu indallah. Agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah, an-nafi'u li sahibihi, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Qala Allah azza wa jalla, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, nah ini jelas ya bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam saja. Ini merupakan keyakinan yang paling dasar. Ya, enggak bisa orang Islam itu misalnya meyakini agama lain juga mungkin benar, ada kemungkinan benar misalnya. Atau mungkin bisa masuk surga pemeluk agama lain juga. Nah, ini ajaran pluralisme. Ya, bahaya ini. Pluralisme ini mulai beberapa orang tuh menggaungkan ya. Gitu. Seperti Menteri Agama itu ya, ketika dia wawancara, dia ternyata kata-katanya ya pemahamannya itu menjurus kepada pluralisme. Ya, di pluralisme itu mengatakan tidak boleh kamu meyakini bahwa agama kamu yang benar, ya kan? Sedangkan yang lainnya itu salah. Jadi harus memberi ruang kepada orang lain bahwa agama lain juga mungkin benar. Ya, gitu. Jadi nggak boleh egois ya, meyakini bahwa agamanya yang benar.
Nah, sebenarnya mereka juga egois, orang-orang pluralis itu, yaitu memaksakan kepada orang bahwa pluralisme lah yang benar. Mereka juga egois. Ya, jadi itu hak setiap orang. Orang Islam meyakini ajarannya yang paling benar, itu hak mereka. Begitu juga orang Kristen, mereka meyakini bahwa agamanya yang paling benar, itu hak dia. Karena itu wilayah akidah itu masing-masing. Ya. Ini bahaya pluralisme itu. Jadi sebagai orang Islam, kalau tidak meyakini lagi Islam satu-satunya agama yang benar, ya sudah, dia bukan muslim berarti. Bertentangan sama sekali dengan Islam. Karena secara logika juga nggak masuk akal. Islam itu meyakini satu Tuhan, tauhid. Sedangkan agama lain, ya, meyakini banyak Tuhan, ya, punya anak dan sebagainya. Kalau dua-duanya dibenarkan, ya, itu kan kontradiktif, bertentangan. Pada saat yang sama meyakini Tuhan itu satu, ya kan, pada saat yang sama meyakini Tuhan itu banyak, kan ini bertentangan. Ya harus salah satu. Ini pluralisme ini ya, bahaya. Nah, apalagi ditegaskan lagi di surat Al-Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jelas sekali. Ya, ini prinsip akidah Islam. Ya, mereka kan bersembunyi di balik kedok toleransi, ya, bahwa toleransinya nggak benar. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama, campur adukan akidah, tapi hanya dalam wilayah muamalah saja. Dengan tidak mengganggu, mereka mau ibadah mau apa silakan, tidak diganggu. Tapi bukan berarti harus ikut-ikutan. Nah, ini yang keliru. Itu sudah mencampur adukan. Nah, itu bahaya, bisa mengikis akidah. Ya, gitu. Nggak perlu orang non Muslim ikut acara di masjid, gitu, masjid Istiqlal, gitu di situ. Itu masjid, itu mau. Atau sebaliknya orang Islam ikut-ikutan ke gereja. Ini udah bisa merusak akidah, bukan lagi wilayah toleransi. Jadi harus benar menempatkan masalah toleransi. Wa hadzal Islam huwal Islamul ladzi imtanallahu bihi 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan Islam ini adalah Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Qala Allah taala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ya, jadi jelas ya, ini keyakinan yang sangat dasar di dalam Islam. Sudah ada? Kalau masih ada waktu boleh kalau mau bertanya. Oh, 1 menit lagi. Baik, kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.